Sungai Perak. Aku terbang! Aku terbang! Leo, kamu lagi tidur ya? Leo, ayo cepat bangun. Selamat ulang tahun, Leo. Selamat ulang Selamat ulang tahun kami ucapkan. Leo, kamu itu sahabat yang terbaik yang ada di dunia. Apa? Oh iya, hari ulang tahunku. Terima kasih ya. Leo, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Tidak. Tapi tadi aku bermimpi sangat aneh. Mimpi aneh? Mimpi apa? Aku bermimpi aku terbang menyusuri Sungai Perak. Rasanya luar biasa. Macan tutul terbang. Ada-ada saja kamu ini. Lalu apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu apa ya? Lalu si Tik membangunkan aku. Leo, aku tahu di mana itu letak Sungai Perak itu. Ini Sungai Perak, persis seperti di mimpiku. Wow! Leo, jangan Leo itu hanya ngengat yang berterbangan. Leo, jangan cuma gara-gara itu kamu jadi kecewa. Itu kan cuma mimpi. Bagiku itu bukan sekedar mimpi, karena bagiku itu adalah mimpi yang paling indah. Ya ampun, kita sudah membuat sahabat kita kecewa di hari ulang tahunnya. Kakek Pandiga, tolong kami ya, kami butuh saran. Hari ini Leo ulang tahun. Leo begitu ingin sekali melihat Sungai Perak. Sudah kucoba mencari Sungai Perak untuk hadiah Leo, tapi tidak berhasil. Sungai Perak? Tidak semua bisa melihatnya. Jadi, Sungai Perak itu memang benar-benar ada? Ada legendanya. Pada zaman dahulu kala, ada seekor ikan salmon yang bernama Mazu. Dia hidup di lautan dan sungai, dihormati oleh teman-temannya karena rajin menolong dan sangat adil bijaksana. Pada suatu hari, Mazu menyaksikan seekor burung yang terbang menyusuri sungai. Dia mencoba untuk terbang, tapi tidak bisa, malah ia jatuh ke dalam air. Mazu sangat sedih. Ia benamkan dirinya ke dasar sungai. Para sahabatnya tidak bisa tinggal diam melihat kesedihan Mazu. Mereka meminta sungai agar mewujudkan impiannya. Dan air sungai pun berubah seperti perak. Dengan riaknya, Mazu terangkat ke atas dan terbang. Dan dia kembali berbahagia. Dan sejak saat itulah, semua ikan salmon terbang melawan arus sungai satu kali dalam hidup mereka. Namun, Sungai Perak hanya dapat ditemukan bagi yang menghargai persahabatan yang tulus. Itu baru dia dapatkan. Dan kalian semua yang sudah melakukan yang terbaik untuk Leo, itu adalah hadiah yang paling berharga di dunia. Leo pasti mengerti itu, tapi ia butuh waktu. Kalian dengar si gendut itu bilang apa? Mereka kasih si Totol hadiah. Hadiahnya yang terbaik di dunia. Dan kita harus mengambil hadiah itu. Iya, tapi bagaimana cara untuk mengambil hadiah itu? Kita tidak tahu apa hadiahnya. Kita usahakan saja agar si Totol sendiri yang kasih tahu ke kita. Kita pancing si Leo ke tempat yang paling bahaya. Nanti di sana kalian takut-takuti dia. Ya, Biar aku saja yang menolongnya. Sebagai gantinya, ia akan kasih barang berharga untuk kita. Iya. Tapi kita tidak tahu apa nama tempatnya. Jurang Batu Hitam. Jurang batu hitam. Ya, si Totol itu mimpi melihat apa? Ya, Sungai Perak. Nah, di sana dia akan melihat Sungai Perak. Macan tutul tidak bisa terbang, tapi aku terbang. Hei, halo Leo.
cuacanya bagus ya hari ini. Biasanya Sungai Perak bakal terlihat lebih keren. Bagaimana? Kau mau melihatnya? Sungai Perak? Barusan kamu bilang Sungai Perak. Kamu tahu itu di mana? Tentu saja tahu. Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan. Wow, aku mau. Leo! Leo! Aduh, kemana sih Leo? Leo! Au! Hei! Berhati-hatilah! Hei, aku melihat Leo. Dengan kawanan Martin, mereka menuju jurang batu hitam. Apa? Jurang batu hitam? Ada yang tidak beres. Teman-teman, kejar mereka. Di mana Sungai Peraknya? Kenapa tidak ada? Sudah, jalan saja dulu. Di sana itu, paling ujung. Kenapa aku tidak melihatnya? Hei, pegangan padaku. Cepat. Ayo naik. Bukan aku, pulang mereka. Nanti aku akan buat perhitungan dengan kalian. Bertahanlah, Leo. Ayo, pegang aku. Leo! Leo! Leo, jangan takut. Kami pasti akan menolongmu. Wah, di depan ada air terjun. Ada ikan salmon. Mereka maju melawan arus. Iya, aku tahu caranya. Leo, ayo, bertahanlah. Ya. Ayo, cari pegangan. Oh, mereka pergi. Teman-teman, Leo, Nick. Mereka selamat. Syukurlah. Yeay, hore. Leo, ini adalah Sungai Perak yang kau cari selama ini. Bukan, Tik. Ternyata bukan sungai. Yang aku temukan di sini adalah hadiah yang terbaik dalam hidupku. Coba lihat, sahabat sejati. Selamat panjang umur, Leo. Selamat ulang tahun, Leo.
Pada zaman dahulu kala, menjauh di sana, di ketinggian angkasa, di atas pegunungan yang dipeluk mega berarak dengan gelombang indah, bertahtalah penguasa Cakrawala, sang rusa api. Terkadang ia turun ke bumi. Derap langkah yang menjelma menjadi halilintar. Serpihan tanduk peraknya berubah menjadi kilat menyala. Penguasa api yang tidak pernah puas menelan dan memamah rumput juga pepohonan. Tidak satu pun yang dapat lolos dari terjangannya. Pada saat itu, siapapun yang melihat rusa api, dia pasti lari. Sekian dulu kisah kita hari ini, anak-anak. Rusa api. Wow, badai petir sudah reda. Ya, kalian sudah bisa main di luar. Hei, Hore! Bagaimana? Kita jalan-jalan ya. sampai jumpa kakek Pandiga. Sampai jumpa kakek Pandiga. Sampai jumpa, Kakek. Sampai jumpa, Kak. Aku rasa dengan tadi tidak menyeramkan. Iya benar. Mana si rusa apinya? Aku tidak takut. Leo di mana? Teman-teman, kemarilah. Leo, kenapa pohon-pohonnya jadi tidak ada? Seperti ada yang melahapnya. Ada yang melahap. Pasti ini hasil perbuatan rusa api. Yara, itu tidak lucu. Aku hanya bercanda. Bagus, bagus, bagus ya. Ayo, ayo, ayo. Ya, lepaskan. Angkat lagi, angkat lagi. Wow, iya. Ternyata ini yang membuat pepohonan habis. Paman sedang membuat apa? Kami sedang membuat bendungan. Sudah sana, jangan mengganggu kami. Ayo pergilah. 1, 2, 3. Wah, lihat. Itu adalah jembatan. Aku belum pernah pergi ke sisi sungai itu. Bagaimana kalau kita lihat ke sana? Kira-kira kami boleh menyeberang tidak? Ya sudah, silakan. Tapi hati-hati ya. Hei, tidak boleh ke sana. Ibuku bilang. Memang ibumu bilang apa? Dasar kamu penakut. Tik, jangan takut. Aku takut. Aku tidak takut. Hei, kenapa diam? Ayo kerja lagi. Wow, pohon ini rindang sekali. Aku baru pertama kali melihatnya. Wow. Mungkin saja ini pohon aras agung, leluhur hutan kita. Ayo kita jalan, jangan hanya di sini. Mungkin kita tidak diperbolehkan untuk pergi ke sana. Aha, yang benar. Sekalian saja bilang ini pohon ajaib. Bisa saja pohon ini punya keajaiban. Iya, penakut. Aku enak saja. Ayo. Itu lihat, sudah aku bilang kan, tidak ada apa-apa di sini. Pahlawan pemberani. Cuma burung terbang. Kalian ini kenapa?
Ternyata Aras Agung memberi tanda pada kita. Penguasa api yang menelan dan memakan rumput dan pepohonan. Tidak satu pun yang dapat lolos dari terjangannya. Lari, lari. Lari. Mardik, di mana anakku? Mardik, Mardik, di mana kamu, Nak? Ada apa? Anakku hilang, namanya Mardik. Di mana kamu, Nak? Hilang. Aku akan mencarinya. Sebentar ya. Kami ikut. Jangan, Tik. Bawa semuanya ke sungai. Aku segera kembali. Hei, dengarkan apa yang Leo katakan. Ayo ikut aku. Kamu jangan khawatir, Leo pasti menemukan Mardik. Mardik! Martik! Hei, Martik! Aduh. Oh, ternyata kamu di sini. Martik, kamu dengar aku kan? Martik! Kita harus pergi dari sini. Lari! Lewat sini saja. Ayo cepat ke sini. Kamu sedang apa di sini, Tik? Bagaimana yang lainnya? Mereka sudah sampai ke sungai. Kita harus pergi dari sini. Diam. Sepertinya dia sudah pergi. Anakku, di mana kamu, Nak? Kenapa mereka lama sekali ya? Jangan-jangan mereka di balik asap itu. Oh, mereka hilang. Hei, coba lihat. Di sana ada yang bergerak. Oh, Mardik, itu Mardikku. Ibu, aku di sini. Mardik. Teman-teman, cepat ke sini. Lihat, perisai api takut dengan air. hahaha. Ternyata dia penakut juga. Ayo, kemarilah. Oh, dia mau ke sini. Kita harus lari. Tunggu dulu. Kalau api tidak dipadamkan, maka hutan akan habis terbakar. Miau. Tapi bagaimana cara kita memadamkannya? Aku tahu caranya. Kita bongkar bendungan ini. Hei, buat apa? Bendungan itu baru saja kami bangun. Biarkan airnya meluap, jadi api bisa padam. Si kecil itu benar. Kalau tidak, pohonnya terbakar semua. Ayo, 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 ayo. 1, 2, 3. Ayo, angkat. Rusa api, dia semakin dekat. Gagal sudah. Cepat naik ke kayu, cepat. Martin. Oi, Leo, apa mungkin kita harus masuk dalam air? Tik, kamu takut ya? Wow, wow. Wah, wow, jadi basah. Tik, ayo kayu. Awas! Awas. Tik, kita berhasil. Iya. Kita berhasil, rusa api kalah.
anak-anak, kalian semua tidak apa-apa. Aku mencari kalian kemana-mana. Jangan main-main dengan rusa api. Kakek Pandiga, kami baik-baik saja. Kami berhasil mengalahkan rusa api, Kek. Hutan kita pun selamat. Sekarang ada 4 ekor macan tutul. 5. Aku macan tutul. Lucu sekali ya. Paling berharga. Tik, jangan tidur terus. Ayo cepat keluar. Hup. Memangnya siapa yang tidur? Sebenarnya aku sudah lama tidak tidur. Bagaimana? Kamu siap berlomba atau tidak? Lomba. Oh, iya, tentu saja aku sudah siap untuk lomba. Ya, baiklah. Ayo kita mulai. Hei, tunggu dulu. Kamu kan belum bilang kalau kita sudah mulai. Mulainya dari garis start. Wow, aku menang. Leo, ini tidak sah. Kakimu sepertinya lebih panjang. Ayolah, Tik. Memang apa hubungannya dengan kakiku? Ini hanya perlu latihan saja. Aku sudah latihan. Minggu lalu aku latihan 2 kali. Anak-anak, jangan bertengkar terus. Bisa-bisa kalian juga akan mengalami petualangan seperti yang terjadi pada burung pekakak dan burung hantu. Apa yang terjadi dengan mereka? Dahulu kala, saat Aras Agung masih berupa tunas kecil, di hutan ini hiduplah 2 sahabat yang akrab. Burung pekakak dengan burung hantu. Mereka tidak terpisahkan. Semuanya mereka lakukan bersama-sama, saling menolong satu sama lain. Namun saat si pekakak melihat bayangannya sendiri, dia pun menjadi sangat sombong. Lalu si pekakak melihat membanggakan dirinya kepada sahabatnya. Lalu dia berkata, "Hei, lihat buluku yang indah ini. Tidak seperti bulumu yang abu-abu muram begitu. Tidak ada yang mengagumimu. Kau jauh beda dari aku. Aku lebih bagus darimu. Lihatlah diriku." Lalu burung hantu sangat terhina. Ia pun menyepi ke rimba belantara. Kemana? Rimba belantara. Siapa saja yang masuk ke rimba belantara, maka ia akan tersesat selamanya. Ya, benar sekali anak-anak. Si pekakak pun menjadi murung sejak sahabatnya menghilang. Rasanya ia harus mencari sahabatnya tersebut untuk meminta maaf. Si pekakak pun meminta pertolongan kepada air terjun rambut putih. Kemudian ia mendatanginya. "Tolonglah aku, kau pasti tahu di mana sahabatku." Air terjun rambut putih setuju untuk menolongnya. Dengan syarat ia harus menyerahkan warna bulunya yang indah tersebut. Pekakak terisak pilu, warna bulu yang indah itu sangat berharga buat dirinya. Namun, ia tetap menyerahkan warna bulunya tersebut agar sahabatnya bisa kembali. Dan pada saat itu, ia mengerti bahwa selama ini ia bersalah karena yang paling berharga. Tik, aku mencari kalian kemana-mana. Ayo cepat, pertandingan akan segera dimulai. Kita sangat ditunggu. Oh, kakek Pandiga, selamat siang. Kamu bilang pertandingan? Iya, asik. Ayo, Tik, kita ke sana. Kenapa kita bisa lupa ya? Baiklah semua, kejuaraan akan dimulai. Rute pacu lari kita kali ini adalah mengelilingi Bukit Raya dan kembali ke sini. Para peserta, Tik, Kuba, Mila, dan juara kita 3 kali berturut-turut adalah Leo. Kalian sudah siap? Di garis start. Perhatian!
juara. Apa ini benar? Aku yang menang. Hah, Selamat ya. hebat juga. Selamat. Tapi tadi kan kamu curang. Ayo Tik, katakan. Asik. Hei! Kemenangan ini tidak sah. Itu tidak sah. Sudahlah, Leo. Seandainya tadi kamu tidak memotong jalan, pasti aku yang menang. Bisa jadi bukan kamu juga yang menang. Ah, sudahlah. Nanti aku akan cerita. Kamu curang. Bukankah kamu sudah menang 3 kali berturut-turut, Leo? Berilah kesempatan pada yang lain. Ah, Leo, kau dengar itu? Suaranya dari arah sana. Dari arah hutan belantara. Hei, tunggu kami. Sedikit lagi. Tik, ayo cepat. Leo, aku sudah tidak sanggup. Aku harus istirahat dulu. Tik, sudah tidak sempat. Ayolah sang juara, kita kejar dia. Bukan aku yang juara. Harusnya kamu. Tik, nanti saja kita membahasnya. Kita tolong saja dulu anak kelinci itu. Tidak, Leo. Ya sudah, aku yang mengejarnya. Kamu cari bantuan. Hei, tunggu aku. Hei, lepaskan dia. Wow. Wah, ternyata tinggi juga. Tolong aku. Aku mau Aku tidak bisa ketemu naik. ibuku. Aku takut. Jangan menangis ya. Sebentar lagi bantuan datang. Ibu. Tenang saja. Leo! 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 Ayo jawab. Di mana kau? Leo! Di mana kamu? Kau tidak perlu khawatir, kita pasti akan menemukannya. Mahkota ini sebenarnya bukan untukku. Aku tadi curang. Harusnya Leo yang menang. Wow, itu kan seperti yang di legenda. Cepat, kita ke sana. Aku mau pulang. Hei, tidak usah khawatir. Sahabat Kutik akan datang membawa bantuan. Kau tahu tidak? Wow! Lihat, ada pelangi. Ya, pelangi hebat. Leo! Pelangi Leo! Tik, Tik, kami di sini, di bawah. Itu dia Tik, dia ada di sini. Oh, hore, kita selamat. Leo! Akhirnya kutemukan kamu. Aku sudah bilang kalau yang menang itu sebenarnya kamu. Maafkan aku ya. Hei, Tik, sudah lupakan saja. Kita ini kan berteman. Ayo keluarkan kami dari sini. Ayo naiklah, hati-hati. Leo! Tik. Leo! Ayo, mahkota siapa ini? Leo! Bukan, itu miliknya Tik. Bagaimana, Tik? Ayo kita pacuan ke arah Seagung. Ha! Tunggu. Aku mau meregangkan kaki dulu. Haha. Sekarang pasti aku yang akan menang. Hahaha. Aku menunggumu di sebelah sana ya. Mana mungkin? Aku yang nomor 1. Kalian itu harus seperti kura-kura. Ayo kejar aku. Apa? Tidak mungkin.
Kena. Tidak bisa. Itu tidak sah. Tadi kamu memotong jalan. Halo teman-teman, aku baru saja selesai mengarang lagu. Kalian mau dengar? Ada yang mau nyanyi? Kapan kamu bisa nyanyi, Mila? Mila, kita main kejar-kejaran saja. Kebetulan sekarang Tik yang kejar. Tidak. Sekarang bukan aku. Awas ya. Dongeng musim dingin. Nah, anak-anak, ada sebuah legenda tentang beruang dan juga lagu ajaib. Ayo, Mil, dengarkan lagunya. Cocok sekali untukmu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor beruang yang perkasa, namun sangat baik hatinya. Semua penghuni hutan sudah menganggapnya sebagai tetua. Namun musim dingin datang, puting beliung melanda hutan, mengitari, mengepung, dan menyelimuti seisi hutan dengan serpihan salju putih yang tajam. Semua penghuni hutan bersembunyi di dalam sarang dalam hening. Sang beruang bersedih karena ia harus mengitari hutan seorang diri. Dengan suara yang menyeramkan, ia mengeram pilu yang mengganggu, sehingga semua penghuni hutan tersentak, terbangun, dan berhenti bermimpi. Hingga muncul seekor burung kecil yang hinggap di dahan pohon dekat tempat beruang duduk termangu. Si kecil pun menyanyikan lagu yang indah tentang musim dingin yang akan segera berlalu, berganti dengan musim semi yang penuh dengan kehangatan mentari, semarak warna-warni bunga, dan para penghuni hutan yang bermain dengan gembira setelah sekian lama berdiam saja di dalam sarang. Beruang menyimak, dan akhirnya pulas. Dan sejak saat itu, setiap musim dingin tiba, sang beruang tidak lagi menjelajahi hutan, tapi langsung masuk ke sarang dan tidur lelap sampai musim semi. Kakek Pandiga, benar atau tidak kalau beruang tidur sambil mengisap jempol? Oh, mana kakek tahu? Lagi pula, siapa juga yang berani melihat ke sarang beruang itu? Tik, bagaimana menurutmu? Kira-kira beruang mengisap jempol tangan atau kaki mereka? Yang jelas bukan jempol kaki. Tidak akan sampai. Kita baru bisa tahu begitu melihat kakek Pandiga tidur. Tidak usah menunggunya tidur. Sekarang kita bisa melihatnya. Seperti apa kalau dia tidur? Leo, lebih baik tidak usah. Kamu tidak usah khawatir. Aku hanya melihat sebentar. Setelah itu aku kabur. Leo! Astaga, lari Mila. Ayo. Kita membuat kacau. Beruang yang berhibernasi tidak boleh diganggu. Sekarang bagaimana? Kita harus segera membuat dia tertidur kembali, teman-teman. Wow, aku tahu caranya. Begini saja, biar beruang itu tidur lagi, kita harus menyanyikan lagu Nina Bobo. Biarkan aku yang menyanyi. Aha, menyanyi? Memangnya kamu bisa menyanyi? Sekalian nari juga ya? Kamu mengerti? Ini masalah serius. Dulu waktu aku masih kecil, ibuku membacakan dongeng sebelum tidur. Itu benar. Dongeng yang panjang dan bikin bosan. Biar si beruang cepat pulas. Leo, bagaimana caranya agar dia mau mendengarkan cerita dongeng? Itu sangat mudah. Buah beri ini,
Dia ke sini. Ambil posisi. Tik, bersiaplah. Kubah. Yara, jangan takut. Mulai saja. Musim dingin, ketika alam membeku, maka muncullah penguasa hutan yang sangat kejam, puting beliung. Tam param pam pam param pam pam tam. Akulah si puting beliung. Tam taram pam 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 param pam pam pam. Penguasa hutan ini tidak menyukai penghuninya. Tapi dia tidak bisa menyakiti mereka karena semuanya bersembunyi di sarang dan tidak pulas. Tapi seekor beruang kecil keluar dari sarangnya dan mengitari hutan untuk mencari teman-temannya. Dia ingin sekali bermain dengan mereka. Puting beliung melihatnya sendirian dan menghampirinya. Sini aku peluk manis supaya kamu membeku. Peluk kau agar membeku. 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 Hampir membeku. Agar membeku. Tik, cukup. Hampir si beruang kecil membeku. Oh, kau membeku. Ya. Beginilah. Seekor burung kecil pemberani menghampiri puting beliung. Dia menyanyikan lagu tentang musim semi dan hangatnya mentari. Puting beliung hanya takut pada musim semi. Tidak ada pilihan baginya kecuali melarikan Akan diri. ku peluk kau dan kau Lari, membeku. Tik. Hah? Oh, wow. Tidak, musim semi, aku takut padamu. Musim semi, tidak, aku takut padamu. Oh. Dan si burung pemberani mengajak si beruang kecil kembali ke sarangnya untuk menyanyikan lagu pengantar tidur. Leo, aku tidak bisa bernyanyi. Dan dia pun bernyanyi dengan indah. Leo, bagaimana ini? Beruang itu tidak suka dengan cara Yara menyanyi. Iya, aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa menyanyi. Biar aku yang menyanyi, Yara. Mila, kamu mau kemana? Lalu siapa nanti yang akan menjadi anak beruang? Hembusan beku, penguasa deru, angin menyayat dahan dan daun, dinginnya salju tanpa munajat, rebahlah tidur, damaikan jiwa, semoga mimpimu Kenapa dia masih belum indah mengantuk mereka, juga ya? bersama teman sambut gembira, kilangnya dingin tanpa terasa, mentari bersinar mekarnya bunga. Musim berganti, alam bersemi, hangat mentari dengan harapan yang pasti. Mila, itu sangat hebat. Keren. Terima kasih burung ajaib, kau sangat membantuku. Berat sekali. Iya, berat sekali. Pelan-pelan, jangan sampai dia bangun. Oh, Aduh, beratnya. Terima kasih banyak, Mila sayang. Itu biasa saja. Bagaimana? Apa sudah tidur? iya. Dia tidur sambil menghisap jempol tangan. Mila, kenapa kamu tidak bilang-bilang kalau pintar menyanyi? Bagaimana tadi itu? Semoga mimpimu indah mereka. Memangnya kenapa? Aku juga bisa menyanyi. Sudahlah. Bersama teman, kilangnya dingin, tanpa terasa mentari bersinar, hangat mentari dengan harapan yang pasti. Hangat mentari dengan harapan yang pasti.
Oh, ternyata lagu yang indah bisa memberikan harapan dan keajaiban. Tebing Raja Wali. Ampun. Sudah, Tik. Kamu yang menang. Kamu jangan injak ekorku. Hore, Tik sang pemenang. Tik yang paling kuat. Tik Raja Hutan. Kakek Pandiga, Selamat siang, kakek. Selamat siang anak-anak. kami berdua sedang main, Kek. Kalian main apa? Main Raja Hutan. Tik yang menjadi rajanya. Ya, harimau Siberia memang pernah mendapat kehormatan menyandang gelar Raja Hutan. Seperti Raja Wali Pundak Putih yang disebut Raja Langit. Raja Langit? Rasanya aku belum pernah dengar. Kalau begitu, sekarang ceritakan pada kami. Kami ingin sekali mendengarnya. Pada zaman dahulu kala, bangsa burung belum memiliki hukum yang tegas, yang kuat, menyakiti yang lemah. Tidak satu pun yang bisa membela mereka. Oleh sebab itu, berkumpullah seluruh bangsa burung berunding untuk memilih raja yang adil, baik, dan kuat. Mereka putuskan untuk menunjuk Raja Wali sebagai raja. Tapi burung bangkai yang iri hati berteriak, sang raja harus membuktikan kekuatannya. Kita akan bertanding sekarang. Siapa yang sampai duluan ke gunung tinggi menjelang matahari terbit, maka ia menjadi raja. Keputusan sudah diambil. Pada malam hari, burung bangkai mencuri sayap Raja Wali dan langsung memakainya untuk terbang ke puncak gunung batu. Namun saat matahari terbit, sinarnya membakar burung yang curang ini sehingga ia pun berubah menjadi hitam. Sedangkan Raja Wali mendapat hadiah dari sang surya berupa sayap baru, dan saat itulah sang Raja Wali mendapat julukan si Pundak Putih, sang Raja Langit. Sedangkan burung bangkai hitam itu hanya diperbolehkan memakan bangkai. Kakek Pandiga, lalu sekarang di mana sayap Raja Wali itu berada? Ya, mungkin saja masih berada di Gunung Raja Wali. Baiklah anak-anak, aku harus pergi dulu. Sampai jumpa. Tik, kamu mau jalan-jalan atau tidak? Memangnya mau kemana? Ya, aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita jalan saja dulu. Sebenarnya aku sudah nyaman di sini. Kamu memikirkan sesuatu ya? Oh, ayolah, Raja Hutan. Sedikit lagi sampai. Oh ya ampun, tadi kamu tidak bilang kemana. Kita saja jalan dulu. Memang tidak ada tempat lain untuk buat jalan-jalan. Sebenarnya ada, tapi di tempat itu tidak akan ada sayap Raja Wali. Kamu ternyata mau... Iya, Tik. Kita sedang mendaki puncak Raja Wali. Otakmu sedang tidak beres ya? Ini kan puncak gunung batu yang paling tinggi dan berbahaya. Leo, Tik, mereka bisa terjatuh. Aku harus segera mencari bantuan. Dengar, Kek. Sekarang aku akan lari dan langsung lompat terbang. Sayangnya, kakek tidak bisa melihat aku terbang. Baiklah, kita mulai. Lompat! Aduh. Yang barusan tidak sah. Yang ini aku pasti bisa terbang. Kamu pasti bisa terbang, cucuku. Kamu kan burung Raja Wali. Tapi masih belum tiba waktunya, cucuku. Tapi aku merasa sudah saatnya. Persiapan. Lompat! Maaf tetua, tadi kami melihat macan tutul dan juga harimau sedang mendaki kemari. Wah, itu hebat. Mereka akan ke sini. Mau apa ya? Dengan begitu kita akan tahu segera. Leo, untuk apa sih sayap Raja Wali itu? Kenapa kamu bertanya? Kalau kamu punya sayap, kamu juga bisa jadi raja. Bukan hanya raja hutan, tapi juga raja langit.
Untuk apa menjadi Raja Langit? Aku sih cukup jadi Raja Hutan saja. Awas, Tik! Hati-hati! Leo, hati-hati kenapa? Coba lihat itu. Batunya longsor. Terima kasih. Akhirnya kami selamat. Iya, kalau tidak, kami pasti sudah tertimbun batu. Hei teman tak bersayap, apa yang kalian lakukan di wilayah kami ini? Sebenarnya kami hanya ingin mencari sayap agar Tik bisa menjadi Raja Langit. Raja Langit, untuk jadi Raja Langit, punya sayap saja tidak cukup. Lihat, aku juga punya sayap. Tapi kapan aku akan jadi raja? Ada burung bangkai. Berani-beraninya mereka telah terbang ke wilayah kita. Serahkan semuanya pada kami, tetua. Kalian lebih baik pergilah dari sini. Apa kabarmu, tua bangka? Kita bertemu lagi di sini. Kakek, dia pemakan bangkai. Rupanya kamu. Bukankah aku sudah pernah mengusirmu dari gunung ini? Benar, tapi sekarang pengawalmu berada jauh darimu dan kau sudah tua bangka. Bau dan buta. Kakek, tolong! Tolong aku! Lepaskan cucuku. Tidak mungkin. Ucapkan selamat tinggal pada cucumu ini. Kamu di sini saja. Tunggu aku. Leo, berhenti. Hei, aku bilang lepaskan dia. Rupanya masih ada bocah satu lagi. Ayo, ambil dia. Jangan! Leo, jangan! Selamat tinggal, tua bangka. Kakek Raja Wali, kita harus selamatkan mereka. Dengarlah nak, sayapku ini masih kuat. Tapi aku sudah tidak bisa melihat. Ya, aku yang akan menjadi matamu. Kamu terlahir tidak bersayap, nak. Apa kamu tidak takut terbang? Aku takut, tapi kita tidak bisa membiarkannya. Kita terbang sekarang. Agak ke kiri. Ke kanan. Sedikit lagi. Itu dia. Kita hampir mengejar mereka. Tapi mereka menyelusup ke ngarai. Terlalu sempit untuk dilewati. Aku tahu. Aku menghabiskan hidupku di gunung ini. Setiap bongkah batu yang ada di sini aku hafal. Baiklah, kita hitung sekarang. 3, 2, 1. Masuk! Hore! Ini hebat sekali. Mereka terkejar. Dasar tua bangka. Aku terlalu meremehkanmu. Aku tidak akan menyerahkan mereka. Tidak! Burung bangkai melemparkannya. Mereka jatuh. Cepat ke bawah, kek. Aku terbang! Kakek, lihat! Aku bisa terbang! Mulai sekarang, aku akan jadi mata kakek. Ikuti aku! Ayo ikuti aku! Wow, kita terbang. Haha, hebat sekali. Iya kan, Tik? Sepertinya aku sudah bosan terbang. Kapan kita mendarat? Kamu mengatakan kalau mereka mendaki Gunung Raja Wali. Seharusnya aku tidak bercerita soal legenda Raja Wali itu ke Leo dan Tik. Hei, coba lihat! Apa itu yang di sana? Itu kan Leo. Dan Tik, lihat! Mereka terbang! Kakek, ayo ke sini! Duduklah! Terima kasih. Seharusnya kamilah yang berterima kasih kepadamu, harimau pemberani. Kamu adalah raja sejati. Raja? Siapa? Tik?
Kalian mampirlah bertamu kapan-kapan. Kedatangan kalian akan senang sekali. Baiklah, kita terbang lagi bersama. Kakek, ikuti aku. Kita balik ke rumah. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terbanglah. Terima kasih. Kapan-kapan saja. Kita akan terbang di lain waktu. Gimana sang raja main petak umpet yuk? Kamu jadi kucing ya? Ya ampun, sudahlah Mila. Aku bukan raja. Ya, Leo, kau yang jadi kucing. Legenda tidak pernah berkisah tentang tokoh yang kuat dan licik. Tokoh legendaris hanya pahlawan pemberani dan baik hati.